Selamat sore kepada kita semua. Kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Teknik Pemodelan dan Simulasi akan menerangkan dan mempresentasikan tugas berupa 2 soal yang diberikan kepada kami. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Diki Armando Manurung. Yang kedua, Johannes Ingarta Garo-Garo. Dan yang ketiga, Wesley Septiandi Sidabuta. Baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan dari soal nomor 57. Di soal 57 ini bercerita tentang sebuah tempat pengolahan barang atau bisa disebut pengolahan besi. Kita contohkan tadi seperti itu, yang terdiri dari 3 workstation. Nah, jadi 3 workstation ini memiliki rating penolakan sebesar 7% dari tiap komponen. Dapat dilihat yang dari entrance pertama, part enter the system. Ini merupakan awal dari barang itu masuk yang akan diolah. Lalu dari sini akan masuk ke perhitungan penolakan yang yaitu disebut assign reject count. Disinilah nanti akan nampak untuk penolakan pertama. Nah, dari sini akan bergerak ke workstation 1. Di sini barang-barang itu akan diproses. Dapat dilihat di sini ada bentuk delay-nya. Pertama resource dulu. Nah, yang diberikan nama resource workstation 1 resource. Lalu dari delay type itu berbentuk triangular. Unitnya menit. Triangularnya ini ada 3 angka, minimumnya 5, value-nya 9 dan maksimumnya 12. Lalu masuk ke bagian decision yaitu detective. Di sini dijelaskan, maksudnya ditunjukkan bagian penolakannya. Di sini penolakannya sebesar 7%. Dapat dilihat di bagian percent true. Tertulis 7 sesuai dengan yang diminta soal. Lalu kita masuk ke bagian true dulu. Di sini ada count scrap. Count scrap ini berbentuk record, di mana isi recordnya yang pertama kami buat adalah record 1. Nanti dia akan merekam isi yang telah dari yang 7% tadi. Apabila true, dia masuk ke record dulu. Oke. Tadi true, sekarang false-nya. Masuk ke workstation 2. Di workstation 2 untuk resource-nya berbentuk yang diberikan nama workstation 2 resource. Lalu untuk delay type-nya juga triangular. Untuk angka-angkanya minimumnya 5, value-nya 8,5 dan maksimumnya 13. Lalu dari sini akan masuk lagi ke decision. Dari decision kedua juga memiliki rating penolakan sebesar 7%. Lalu nanti dari sini untuk yang true-nya akan masuk ke assign reject count 2. Di sini diperiksa lagi. Tolong buka notepad-nya. Jadi untuk yang ini penjelasannya adalah ketika komponen ditolak di workstation kedua dikembalikan ke workstation 1. Itu makanya ada decision. Lalu setelah itu dikerjakan kembali, namun waktu proses waktunya meningkat sebanyak 50%. Lalu akan terkena delay sebesar 1,5 kali dari waktu asli. Dapat dilihat di bagian delay ada di situ dibuat 1,5 dikali waktu triangular tadi. Oke. Lalu untuk komponen yang ditolak di workstation 3 dikembalikan ke workstation kedua. Nah, itu di bagian decision yang false. Setelah decision 2 false, dia akan menuju ke workstation 3. Tolong workstation 3 kan proses. Nah, masuk ke decision 3 berbentuk yang diberikan resource name-nya workstation 3 resource. Waktunya juga berbentuk triangular, di mana minimum 6,5, value-nya 8,9 dan maksimum 12,5. Nah, notepad aja. Waktu triangular tadi itu diberikan oleh soal, yaitu waktu operasi adalah triangular 5, 9, 12, triangular 5,
lalu 8,5 dan 13. Lalu ada triangular 6,5, 8,9 dan 12,5 untuk masing-masing workstation 1, 2 dan 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wesley Septiandi Siaga. Pada Wesley, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Sini saya akan melanjutkan. Jadi nanti komponen-komponen yang akan diolah itu memiliki waktu yang sama, yaitu uniform dengan nilai 6 dan 14. Minimal 6 dan maksimal 14. Nah, bisa dilihat di situ. Setelah itu nanti komponennya akan dijalankan selama 20.000 menit. Coba dijalankan, John. Ya, inilah setelah programnya di-run selama 20.000 menit dan kita akan melihat hasil dari reportnya. Nah, jadi di sini bisa kita baca ada key performance indicator dengan rata-rata number out-nya yaitu 2002. Kemudian di entity-nya terdapat value added time, NVA time, wait time, transfer time, order time, dan total time, serta number it. Kemudian di queue-nya ada waiting time dari ketiga workstation dengan rata-rata yang sudah tertulis, dan ada number waiting juga dari ketiga workstation dengan rata-rata yang sudah tertulis. Kemudian di resource ada instance utilization dari ketiga workstation, number BC, number schedule, dan schedule utilization. Kemudian terdapat diagram di bawah yang menunjukkan proses dari ketiga workstation. Itu saja mungkin penjelasan dari model 57. Untuk soal yang berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Johannes Inganta Karokar. Silakan, John. Baik, terima kasih Saudara Wesley. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal 5.15. Jadi pada soal 5.15 ini ada sebuah kantor biro lisensi yang mempunyai dua tipe pelanggan, yaitu pelanggan yang ingin membeli plat baru dan yang ingin memperbarui atau membuat SIM baru. Bisa kita lihat di sini pada bagian kedatangannya ada plate arrival yang ingin membuat plat baru dan ada license arrival yang ingin membuat SIM baru ataupun memperbarui. Kemudian plate arrival ini memiliki waktu eksponensial dengan nilai 6,8. Nilai ini didapatkan dari soal. Kemudian kita mulai dari proses untuk membeli plat baru. Untuk membeli plat baru ini dia punya waktu servis sebesar triangular dengan minimum 8,8, rata-rata 13,7 dan maksimum 15,2. Nah, bisa kita lihat di sini waktunya triangular. Kemudian untuk resource-nya ini, setiap proses yang ada di dalam sistem ini dia punya dua bagian antri, yaitu untuk proses membeli plat baru dan proses membuat SIM baru. Kemudian setiap proses ini dilayani oleh karyawan yang berbeda-beda, yang mana Mary dan Katie untuk berada di bagian membeli plat baru, kemudian Sue dan Jen berada di bagian pembuatan SIM. Nah, ada kondisi khusus untuk Neil dan Katie, di mana Neil dan Katie dapat bekerja di kedua antrian ini. Itu bisa kita lihat di bagian research. Nah, di bagian research bisa kita lihat ada 5 karyawan. Kemudian untuk melihat bahwa di mana mereka ditugaskan,
kita bisa lihat di resource dengan tipe set name plat set. Selection rule preferred order ini maksudnya yang dilayani itu yang ada di luar atau yang di luar datang. Kemudian kita lihat di set. Nah, kita lihat di plat set. Nah, bisa kita lihat ada Mary, Katie, dan Neil yang melayani di bagian plat set atau di bagian membeli plat baru. Kemudian di bagian license set ada Katie, Sue, Jen, dan Neil, di mana Katie dan Neil bisa berada di dalam kedua bagian. Nah, untuk assign arrival time-nya ini yaitu waktu tibanya, di mana atributnya dibuat arrival time, kemudian value-nya tnow. Tnow ini adalah waktu dari simulasinya, waktu current simulation time. Bisa kita lihat di sini current simulation time. Nah, kemudian kedua proses ini nanti akan berjalan, kemudian setelah selesai di bagian prosesnya, maka akan dilakukan pencatatan di bagian record ini mengenai siklus waktu dari pembuatan platnya dan juga dari pembuatan SIM-nya. Nah, kemudian setelah itu semua pelanggan bisa pergi kembali atau sistem mencapai akhirnya. Nah, di sini ada tambahan kondisi di mana setiap karyawan memiliki waktu senggang sebesar 30 menit. Itu bisa dilihat di bagian resource. Kita bisa melihat idle per hour di mana dibuat 0,5 jam semua atau 30 menit. Kemudian sistem ini berjalan selama 8 jam. Mari kita coba untuk run. Nah, setelah selesai kita bisa melihat reportnya. Di mana di bagian pertama kita bisa melihat ada key performance indicator, kemudian pada bagian entity berisikan waktu mengenai part 1 dan part 2 nya, kemudian ada antriannya, antrian pada entity-nya di sini. Ini bagian entity, bagian queue ada waiting time dan number waiting, antrian pada proses license dan antrian pada proses plat. Di sini resource yaitu ada instantaneous utilization pada setiap karyawan, number BC, number schedule, dan schedule utilization. Nah, di sini bisa kita lihat recordnya itu cycle time license dan cycle time plat. Baik, sekian dari saya untuk soal nomor 15, dan ini menandai akhir dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat pagi.